Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke episode ke-33, yaitu Bai'atur Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan ya tentang adanya perjanjian Hudaybiyah yang isinya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Dan pada waktu itu membuat perjanjian Hudaybiyah ini, poin-poinnya membuat Umar bin Khattab geram, karena terkesan tidak berimbang, ya, lebih berat kepada orang Quraisy. Nah, kali ini Bai'atur Ridwan. Wa kana qad arsala Nabi Utsman bin Affan ila Quraisyin qabla kitabati sulh liyukallimahum fil amr. Sebelum Nabi melakukan perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menjumpai orang Quraisy di Mekah. Fahtahwasathu Quraisyun indaha muddatan. Lalu Utsman bin Affan ditahan. Wa balagha Rasulullah idzaka anna Utsman bin Affan qad qutila. Ada berita Utsman dibunuh. Faqal lanubarih hatta nujazizil qaum. Rasulullah kemudian bersabda, jangan percaya dulu sebelum kita betul-betul mendapat berita yang valid. Fada'a Rasulullah ilal bai'at. Maka Rasulullah pun mengundang para sahabat untuk berbai'at, ya, yaitu menggali berita di Mekah. Kalau memang Utsman terbunuh, ya mungkin akan terjadi perang. Fakanat Bai'atur Ridwan tahta syajaratin hunaka. Maka terjadilah Bai'atur Ridwan yang isinya membela Rasulullah, ya, sampai akhir hayat. Nah, kejadian Bai'atur Ridwan ini di bawah pohon yang namanya Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Tapi kemudian pohon ini oleh pemerintah Arab Saudi ditebang. Jadi tidak ada lagi kenangan, sebab ya itulah, sekali lagi kemudian dianggap suci. Jadi pohonnya itu diberhalakan, dikeramatkan. Jadi kerok. Sebenarnya sih seharusnya sih jadi situs ya. Kalau di Indonesia kan jadi situs purbakala, gitu, dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Kalau di Indonesia itu kembali menjadi tempat pusat syirik, ya, sehingga demi kemaslahatan maka ditebang. Kalau pohonnya Nabi Musa bukan ada di daerah Arab Saudi, masih ada sampai sekarang. Kan beliau saat lari dari Mesir, ya, menuju ke suatu tempat yang pada akhirnya
bertemu dengan Nabi siapa? Syuaib ya. Nabi Syuaib, lalu beliau menikah dengan putrinya ya. Kan itu dia setelah menolong, memberi minum, lalu dia berlindung di sebuah pohon. Nah, pohon itu sampai sekarang masih ada. Karena tidak dikultuskan, sampai sekarang masih ada. Tapi kalau untuk Syajaratul Ridwan ini ditebang oleh Arab Saudi. Jadi mereka sangat berhati-hati. Kalau di Indonesia sih mungkin bisa dilakukan pendekatan sih. Pamannya tidak boleh diganggu itu kan. Saat COVID contohnya, Borobudur itu tetap dikunjungi, tapi tidak boleh dinaiki. Jadi jarak 5 meter dari situsnya, jadi boleh ngelihat saja. Mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu kalau mau melindungi situsnya. Karena kita yang di belakang hari kan perlu perlu sejarah gitu, saksi sejarah. Seperti rumah Nabi juga sama, menghadapi kasus yang sama, tapi tidak dihancurkan. Sekarang berubah menjadi perpustakaan. Kan bisa digituin tuh, ya, pohonnya tetap terlindung. Bisa gitu caranya. Tapi mereka nggak mau mengambil risiko, ditebang begitu aja. Walamma tai'a, maka wafakana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadi ashabi al-wahid minhum tilwal akhar yubayyunahu ala alla yafirru. Lalu Nabi di Bai'atul Ridwan itu mengambil sumpah para sahabat satu demi satu. Isinya adalah tidak boleh lari, tidak boleh mundur. Wa akhadha Rasulullah biyadi nafsihi wa qala hadhi an Utsman. Ini demi Utsman nanti. Karena Utsman itu ya memang salah satu pendukung ya. Beliau adalah orang yang kaya raya sekaligus merupakan menantu Rasulullah SAW. Walamma tammat ala bai'atu intaha ila Rasulillah annalladzi balaghu min maqtai Utsman batil. Setelah ada sumpah, untung saja Rasulullah belum mengerahkan sahabat ke Mekah ya, bahwa berita terbunuhnya Utsman itu hoax, batil. Apa pelajaran yang kita bisa dapat dari perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan? Qabla an nakhudha fi tafsili ma yanbaghi an naqifa alai min durusin sulhil Hudaybiyah wa idzatiha wa ahkamiha naqulu fi kalimatin wajizat inna amra hadza sulh kana madharan litadbirin ilahiyyin mahdin tajalla fihi amalun nubuwah. Kentara sekali bahwa apa yang menjadi keputusan Rasulullah itu adalah berdasarkan kemauan Allah. Jadi semuanya itu diatur program-programnya oleh Allah. Ya, sehingga Umar ini sempat geram gitu kan. Kelihatannya Rasulullah kok ngalah gitu. Wa atharuha kama lam yatajalla fi ayyi amil aw tadbirin akhar faqad kana najahu sirran murtabitan bi maknunil ghaibi al-matwi fi ilmillahi wahdah walidzalika intaza'a kama ra'aita disyatul muslimin akthar mimma tamada ala fikrihim. Nah, jadi kalau mengandalkan akal pikiran tentu akan mengundang emosi ya, karena perjanjian ini terlihat sekali sepertinya Nabi Muhammad itu ngalah gitu loh. Mau menerima perjanjian yang kesannya lebih memberatkan orang Islam. Wa min huna fa inna na'tabir hadzasul bi muqaddamatihi wa matmunihi wa nataji minal usus alhamati fi takwin aqidah Islamiyah wa tathbitiha. Tetapi karena Rasulullah sudah mendidik sahabat untuk patuh pada beliau, maka mereka terima sebagai perintah walaupun kesannya kalah gitu kan. Wal nahadatsil awalan an tarafin min
minal hikam ilahiyah al-azimah allati tadammaha hadasul wallati tajalat lil iyan fi ma ba'du hatta adahat ayatun min ayatil al-bahira summa natahaddath ba'da dzalika anil ahkami syar'iyyah allati tadammanatha waqa'i hadasul. Kita nanti akan membahas hikmah apa saja dan syariat apa saja yang kita bisa petik dari peristiwa ini. Faminal hikamil bahira an-nasul haid kana muqaddimatan baina yadi fathi Makkah. Yang pertama kita catat adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan muqaddimah futuh. Jadi dalam kondisi ngalah begitu ya, karena disudutkan seperti itu. Jadi umat Islam yang terjebak di Mekah, terjebak di Mekah, nggak boleh dipulangin, kan gitu kan? Kemudian orang musyrik yang terjebak di Madinah kudu dipulangin. Ini kan tidak adil gitu. Nah, di tengah-tengah kesan yang tidak adil itu Rasulullah menyampaikan kita menyambut futuh tahun depan. Itu ajaibnya. Padahal lagi down, menerima kesan yang ngalah. Ini semua kita harus sabar karena kita akan menjemput futuh tahun depan. Tuh ya, itu pemberitaan dari Rasulullah. Ya kalau kita dari mana futuhnya? Mungkin begitu kita nggak sabar. Sabarlah. Tahun depan kita akan futuh. Memang Rasulullah merencanakan futuh ini begitu cantik, begitu indah. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada serangan, tidak ada apa. Futuh aja udah, mereka ngalah. Mereka kalah total. Minta maaf pada Rasulullah. Nah, inilah hebatnya Rasulullah, ngalah demi kemenangan. Kalau kita mungkin nggak sabar ya. Wa ilam yakun muslimun qad tanabbahu li hadza fi hini fadzalika li anna mustaqbal ghaibun anhum fa anna lahum ayyafhamu ala qatil waqi alladzi ra'auhu bil ghaib alladzi lam yatasawwarahu ba'du. Bagaimana mungkin kalau tidak disadarkan oleh Rasulullah, mereka akan gembira. Karena dari sisi keadaannya itu mereka betul-betul kalah gitu ya. Karena nggak boleh masuk dalam jumlah yang cukup besar. Mereka datang dalam jumlah yang cukup besar, terus mau umroh nggak boleh. Tuh. Ya nanti dikisahkan sampai-sampai karena kita gagal umroh, maka kita harus bayar dam. Pada diem, nggak ada yang bergerak. Lalu yang menginspirasi Rasulullah adalah istri beliau. Rasulullah juga merasa gimana ya? Sampai kemudian Umar nanti akan bertanya, bukankah engkau Rasul? Iya. Bukankah kita umat Islam? Iya. Kita akan ditolong Allah? Iya. Kenapa kita begini? Nah, Rasulullah menjawab, saya hanyalah Rasul, taat pada perintahnya. Sampai Umar bin Khattab aja orang terdekat itu nggak kebayang bakal tahun depan bakal futuh. Dari mana futuhnya? Kita nerima begitu saja. Maka istri beliau Ummu Salamah, kalau engkau menyuruh teman-temanmu, kenapa tidak kau mulai dari dirimu? Nah, Rasulullah kemudian keluar dari kemah, beliau motong kambing, menyembelih kambing, terus beliau cukur. Baru sahabat ikut. Tentu dengan hati yang, ya kalau bahasa kita mendongkol. Kan perjalanannya cukup jauh, saudara, bukan dari sini Tangerang, sini Surabaya. Terus nggak boleh masuk, pulang lagi kan. Udah gitu, mereka harus mengorbankan hartanya kan, potong itu kan. Apa nggak ngenes itu? Ya, tapi itulah bagian dari tadbirun ilahi, manajemen Allah. Walakin ma in madat fatratu minaz zaman hatta akhadha muslim yatashifuna ahmiyata hadhil hudna wa azimu ma qad intawat alai min khairin. Karena itu beberapa sahabat, beberapa kaum muslimin menganggap
perjanjian ini sepele gitu ya, meremehkan itu. Gimana ini? Udah berangkat jauh-jauh, digagalkan kok mau aja. Kesannya gitu. Fa inan nas amina ba'dhum ba'dhum waqtalatul muslim bil kufar wa nadahum bid da'wah wa asma'u bil Qur'an wa nadharuhum 'anil Islam jahratan aminin wa dhara mimmakan mutakhafiyan bil Islam. Rawi Ibnu Hisham Ibnu Ishaq ma fata fil Islam fathatun qabla kana a'dhamu minhu. Belum pernah ada foto yang lebih besar daripada foto Mekah. Inna makanal kita iltaqan nas fala makanal hudna wa wadiyat harb wa amina nas ba'dhum ba'dhum wal taqaw fatawattau fil hadits wal munaza falam yukallim ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Justru di saat perdamaian itu terjadi banyak dialog. Kan udah nggak boleh perang, ya, gencatan senjata. Nah, itu di tengah-tengah perjanjian itu terjadi banyak dialog, diskusi. Banyak yang sadar masuk Islam. Tuh, di tengah-tengah itu. Nah, inilah yang di luar jangkauan pemikiran dari para sahabat. Jadi dengan kondisi tenang, dia bisa dakwah. Nggak diganggu lagi. Disitulah orang sadar, oh begitu Islam. Mereka masuk. Walidzalika atlaqal Quran ismal fitri ala hadza sulh. Walidzalika qaulu lalu Allah menurunkan surat 48 ayat 27. Surat Al-Fat ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan Rasulnya ar-ru'ya bil haqq. Ru'ya ini makna asalnya mimpi, ya, mimpi yang benar. Jadi mimpi Rasulullah pun terwujud. Padahal belum foto itu. Belum foto ini, ayatnya turun. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Apa janji Allah dalam mimpinya itu? Sungguh kamu akan benar-benar masuk ke Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Muhallikina rusakum, kamu akan mencukur kepala-kepalamu. Wa muqassirin, dan menggunting. La takhafun, kamu tidak akan takut lagi. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah memberitahu apa yang kamu belum tahu. Nah ini, jadi kejadiannya belum terjadi. Belum, ya. Sudah diturunkan ayat futuh bahwa sebentar lagi Mekah akan dikuasai. Wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah menjadikan peristiwa Hudaybiyah ini merupakan futuh yang dekat, sudah dekat futuh. Wa minal hikami jahiliyati aidan anna Allah jalla jalla arada bidzalika ayyubrizal farqa wadihan baina wahyin nabi wa tabdil fikil bashari baina taufikin nabi al-mursal wa tasarrufil abqari al-mufakkir. Dari sinilah Allah memberi hikmah lain, ya, beradunya dua pendeteksi kebenaran. Satu dengan akal, satu lagi wahyu. Kalau berdasarkan akal sulit bisa diterima. Bagaimana mungkin bisa menang? Wong kita aja udah kalah ini, kan? Itu berdasarkan akal. Tapi berdasarkan wahyu, sebentar lagi akan futuh. Kan ini semakin nggak mudeng, kepremen nih futuh. Iya tah, itu pasti begitu. Tapi karena jiwa para sahabat ini sudah terdidik, ya, untuk patuh pada Rasulullah dan yakin betul wahyu pasti benar. Allati min fauqi dunya asbab wa madhariya wal insyak. Jadi kalau dilihat dari sebab, kemungkinannya kecil. Wong kita waktu terjadi Hudaybiyah aja ngalah gitu. Bagaimana mau menang? Sebentar lagi menang. Kalau orang biasa sing bener sih. Lake ciri ini gitu. Nggak ada gatranya bakal menang.
Iya, nggak ada tanda tanyanya. Bagaimana bisa menang? Kita di sini harus berhina-hina begini. Nah, itulah di luar perkiraan. Sama dengan hari ini kita umat Islam. Nggak usah kita pakai angkat senjata. Galakkan kajian. Ulama-ulama sudah mengatakan kita sudah tidak perlu lagi angkat senjata. Sebab angkat senjata itu adalah perang perang masa lalu lah. Cina aja bisa menguasai Indonesia tanpa senjata. Ya, kita lanjutkan. Maka kita harus galakan ilmu. Karena kebanyakan orang menolak Islam itu nggak tahu, kurang ilmunya. Jadi yang kita beresin nggak usah orang lain, orang Islamnya. Bukan orang lain, bukan. Orang Islamnya. Karena yang menginginkan Islam diserang juga orang Islam itu sendiri. Ya, sekarang itu sudah di internet segala itu sudah banyak dialog jarak jauh sehingga tidak sedikit yang muslim. Kita bangga juga ya, makanya kita harus galakan terus. Wa tadbir fikri basyari baina taufiqin nabi mursal wa tasarrufil abqari mufakkir baina ilhamil ilahi alladhi ya'ti min fawqi dunya asbab wa madhari wal insyak wa ra'a isyarati hadil asbab wa huma aradallahu ayyan sarifa nubuwata Muhammadin amam babsira kullu muta'ammil akil. Jadi Allah ingin memberi pengajaran pada umat Islam. Silakan Anda baca sendiri. Situasinya tidak memungkinkan ya untuk menguasai musuh, tapi Allah sudah nyatakan tahun depan akan futuh. Nah, itu ya. Jadi Umar sudah diberitahu, dia sedikit lega, futuh. Tahun depan futuh. Nah, kan kemarin itu yang luka itu sudah dapat isyarat tidak ada perang lagi. Di tahun ke-6 ya, Rasulullah wafat tahun 11. Tahun ke-6. Nah, ini Abu Hurairah belum ada ini. Nih perang-perang ini Abu Hurairah belum ada. Masih ya Khalid. Abu Hurairah belum masuk muslim. Karena nanti sebentar lagi baru dia muslim. Dekat-dekat futuh. Nah, itu. Hadisnya udah sebanyak itu. Ya, Allah tidak mentakdirkan Abu Hurairah ini sebagai sabiqunul awwalun. Seperti Abu Bakar itu kan, sehingga catatan tentang Rasulullah itu lebih banyak lagi seharusnya. Ini kan beliau tahun-tahun cuma tahun ke-6 itu ya. Ini juga tahun ke-6. Nanti sebentar lagi Abu Hurairah masuk muslim Islam. Wala ala hadza min ba'di tafsiri qaulihi wa yansuraka nasran aziza. Jadi Allah menurunkan firman-Nya dalam surat 48 ayat 3, wa yansuraka nasran aziza, dan Allah akan memberikan pertolongan dengan pertolongan yang aziz, bergengsi. Pertolongan yang bergengsi. Jadi kita menang tanpa pertumpahan darah. Ya, itu hebatnya. Ai nasran faridan fi babi min sya'ni ayyan tabiya afkar as-sadira wal uqul ghafila. Nah, dari sinilah kita harus berpikir. Kok bisa gitu kan? Famin huna ata musyrikina kullama sa'alu minasyurut wa tasahala man fi umurin lam yajid ahadun minas sahabat ma yusawiq tasawul fiha wa laqad ra'aita kaifa istabdaddal dhiq wal qalaq bi Umar bin Khattab. Dari tentang perjanjian ini ya, semua orang-orang musyrik ya memberikan. Jadi Rasulullah itu mengabulkan semua permintaan orang musyrik. Apa yang dia minta, contohnya jangan ditulis Muhammad Rasulullah, tapi tulis Muhammad ibni Abdillah. Ini kan membuat Umar bin Khattab merasa terhina ya. Jadi perjanjian itu tidak ditulis lagi Muhammad Rasulullah. Apa itu Muhammad Rasulullah? Muhammad utusan Allah. Kalau engkau menulis Muhammad Rasulullah berarti kami bertentangan dengan Muhammad utusan Allah. Bukan. Kami ini nggak percaya. Anda utusan Allah itu kami nggak percaya. Sehingga perjanjian ini adalah antara Muhammad bin Abdillah dan orang-orang Mekah. Tulis, ganti. Masa begini tulis? Nah, Rasulullah memaksakan tulis. Ini kan beliau merasa
sahabat tuh merasa apa yang dilakukan Rasulullah menghinakan diri. Tulis, turuti aku, tulis. Nah, ini sehingga membuat Umar bin Khattab geram. Hatta idza qala an nafsi fi ma ba'du fi ma rawa Ahmad wa ghayma siltu asum wa usalli wa atasaddaq wa atiku min alladhi sana'ta ma khatafa kalami alladhi takalamtu bi yauma idzin. Sehingga pada hadis yang dirawikan oleh Ahmad, aku tidak henti-hentinya puasa, aku tidak henti-hentinya salat, sedekah, ya, wa atiku manilladzi sana'tu bi khamakhat kalami, dan aku membebaskan siapapun yang takut terhadap ucapanku. Walaqad ra'aita kaifa sadal wujuh alqauma hina ma amara Rasulullah bil halqi wan nahar liya'udu ilal Madinah. Tapi itu semua membuat Umar itu berbeda saat Rasulullah minta agar beliau itu menyembelih dan mencukur dan kembali lagi ke Madinah karena umrohnya gagal. Ya, padahal beliau itu sudah siap-siap mensucikan diri, tapi harus menerima keadaan seperti itu. Tuh, ya. Raqba ana qarara alim amr salas. Laqad kana sirra fi dzalika anna sahabat innama kana yata'ammaluna fi tasarrufin nabi wa hum yaqifuna ala ardi min basyariyah adiyah. Fala yatabassara ila bimiqtarin wa la yafhamuna minha ila ma tafhamu uquluhum. Tapi ya sahabat tetap adalah seorang manusia, ya. Sahabat ini tetap, walaupun mereka teman-teman Rasulullah, mereka tidak bebas dari sebagai manusia biasa. Jadi menurut pengetahuan mereka, kemungkinan itu kecil. Kemungkinannya kecil. Yattadiu dzaka hadza min jawabihi li Umar bin Khattab hina ma aqbala ilai sa'ilan wa muta'ajiban bal rubama mustankiran faqad qala inni Rasulullah. Saat Umar dengan geramnya, ya, menanyakan Rasulullah, engkau Rasul benar kan? Iya, saya Rasul. Kita ini orang Islam kan? Iya. Kita akan menang kan? Iya. Jadi Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah walastu a'sihi. Kenapa kita harus menerima kehinaan seperti ini? Rasulullah menjawab, aku hanyalah Rasulullah dan aku tidak akan durhaka kepadanya. Wa huwa nasiri, dan dia akan menolong aku. Wa yattadiu laka hadza aidan min wasiyatin nabi li Utsman hina arsalu ila Makkah liyukallim Quraisyan fi ma ja'alahu nabi faqad amara aidan bi ayati rijalan bi Makkah mu'minin wa nisan mu'minat fayadkhulu alaihim wa yubashshim bil fath wa yukhbiruhum anna Allah mudhiru dini bi Makkah hatta la yustakhfa fiha bil iman. Jadi tugas dari Utsman yang dititipkan oleh Rasulullah, amanahnya adalah menjumpai kaum muslimin. Menjumpai kaum muslimin yang masih di Mekah. Ya, bahwa tugas beliau ingin menyampaikan tahun depan kita futuh. Insya Allah kita tidak ngumpet-ngumpet lagi. Nah, itu tugas Utsman. Jadi wahyu ini sudah memberitahu apa yang akan terjadi tahun depan. Itu satu bukti yang sangat jelas, ya, perbedaan kebenaran wahyu dan akal. Jadi akal nggak kebayang bisa futuh. Fala gharwa ayyudahashal muslimun lima kifi Rasulillah alladzi tamahhada anil mafahimin basyariyah wa maqayisa fi tilkal aunati. Walakin sur'ana mantahatid dahsyat wa zala gham wa tadahal mubham hina matala Rasulullah alaihi surat al-Fath. Begitu juga kaum muslimin, ya, yang belum akalnya tuh belum nerima apa yang dijanjikan oleh Rasulullah ini akan terbukti. Sampai kemudian turun surat Al-Fath disampaikan. Wa tajalla li sahabat anajtimalahum ditalika syurut kana ainun nusra lahum. Mereka baru sadar bahwa menerima perjanjian Hudaybiyah itu adalah bagian dari futuh. Menerima perjanjian itu bagian futuh. Jadi itu di luar prediksi mereka. Ya, karena orang Islam yang di Madinah yang terjebak di Mekah
nggak bisa pulang lagi. Di sana mereka berdakwah dengan bebasnya. Kan nggak boleh diperangi itu. Ya, jadi orang Madinah ini orang Islam yang datang ke Mekah kan nggak boleh dipulangin, harus di situ. Kemanyangan terus ini. Iya, karena nggak diganggu lagi. Jadi dia berdakwah. Kan perjanjiannya nggak boleh pergi. Sudah di Mekah mah. Sengaja memang itu. Jadi berdakwah pada itu. Sahabat-sahabat malah datang ke Mekah untuk berdakwah, kan udah nggak ada perang lagi. 10 tahun ke depan gencatan senjata. Jadi udah mereka nggak takut dihukum. Ya, jadi mereka dakwah tuh dengan bebasnya. Banyak yang muslim akhirnya. Tuh, itu yang kemudian dipikirkan oleh Umar, waduh bener ini tepat. Baru dia sadar. Ya, dikiranya itu berat sebelah kan? Lah orang musyrik yang mau pergi ke Madinah ya pikir-pikir lah. Waduh, musuhan bagaimana? Nah, tapi orang Islam yang dari Madinah justru pada ke situ berdakwah. Mubalik-mubaliknya. Karena itu ada perjanjian 10 tahun nggak boleh diganggu. Nah, bebas itu. Nah, banyak yang masuk Islam. Nah, inilah hal yang tidak terfikirkan. Terok ya, menangani wahyu itu susah. Menangani wahyu ini susah. Dimulai dari kita untuk dicurigai berbuat kasar. Yang dituduh itu salafi. Penyebabnya mazhab salafi. Tapi ternyata begitu diteliti, nggak ada tuh dari mereka. Semuanya nggak ada, baik-baik saja. Maka digiatkan pengajian-pengajian. Mereka lebih intens lagi. Minta izin supaya bisa masuk masjid. MUI keburu teriak-teriak. Wah, jangan terlalu ikut campur lah. Masa semua harus ikut ke masjid mencurigai umat Islam? Ya kan kita nggak ada apa-apa itu. Pintunya terbuka, transparan. Nggak nyimpen apa-apa, nggak nyimpen senjata, nggak nyimpen apa. Kita berdamai, damai hanya ilmu saja terus. Ya ini kan rencana Allah kan. Jadi gerakan umat Islam ini ditakuti sebenarnya. Sangat ditakuti karena itu ada suara-suara politik identitas. Jadi kita nggak boleh menyampaikan bahwa saya ini orang Islam. Itu orang Islam milih orang Islam nggak boleh. Kan aneh itu. Nah, itu suara-suara orang yang ketakutan ya. Ya karena mereka pagi masih tidur, kita udah bangun, gimana sih? Bahkan sebelum subuh kita udah bangun, mereka baru ngelihat, siapa ini? Itu kaget. Itulah kondisi hari ini. Sekarang kita membahas tentang tema-tema pentingnya, yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Jadi kalau dalam dunia kuliah, detektor kebenaran untuk mencari ini benar apa enggak, mana yang benar, mana yang salah, itu ada 3 institusi, yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Agama dalam hal ini adalah wahyu. Pertama, pengetahuan ialah peri keadaan tahu yang kurang amat sadar dengan bersumberkan yang langsung dari pengalaman, yaitu persentuhan indera seseorang dengan objek yang diketahui. Kedua, yang tidak langsung dari pengalaman orang lain yang kemudian diolahnya lebih lanjut. Itu namanya pengetahuan. Jadi orang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu ada 2. Satu berdasarkan pengamatan dia, ya. Yang kedua dari pengalaman orang lain. Jadi kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, itu mengalami sendiri. Yang kedua boleh jadi pengalaman orang. Oh, jangan lewat situ Pak, lewat sini. Nah, itu kita tahunya. Itu namanya pengetahuan. Terus kalau ilmu pengetahuan apa? Kan ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang diolah menjadi ilmu. Ya, jadi pengetahuan diolah menjadi ilmu, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu yang dengan sangat sadar menuntut kebenaran. Jadi kita kenapa tadinya nggak tahu jadi tahu?
itu satu dari dua. Satu pengalaman, yang kedua dari orang. Nah, setelah kita tahu, kemudian pengetahuan itu diilmiahkan, disusun berdasarkan metode. Nah, itulah menjadi bahan kajian-kajian. Ya. Ilmu pengetahuan ialah sekalian kegiatan yang progresif, kegiatan yang progresif yang dilakukan menurut metode tertentu dengan maksud hendak mencapai keterangan yang lengkap tentang alam semesta dan yang melukiskan lapangan yang seluas-luasnya dengan kata-kata yang sedikit-dikitnya. Itu definisi oleh para ahli. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi menceritakan alam yang begitu luas dengan kata-kata yang sedikit. Ya, bagaimana kita menceritakan ilmu ini tentang ini banyak. Ilmu pengetahuan adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami pertama kenyataan alam semesta, struktur alam semesta, hukum yang berlaku dalam alam semesta. Kemudian dengan metode tertentu pemahamannya termasuk disistemkan, dibuat metode ya. Ilmu pengetahuan pada garis besarnya terbagi atas 3 bagian. Satu, ilmu-ilmu tentang alam. Yaitu apa? Kimia, fisika, matematika, biologi, antropologi, geologi, astronomi, dan sebagainya. Nah, ini penguasaan manusia terhadap kimia udah begitu luas ya. Nah, kita semua nih pabrik-pabrik kimia banyak. Yang kedua, ilmu-ilmu kemasyarakatan. Antropologi, sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, ilmu bumi sosial, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu publistik, jurnalistik, dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan. Objek penelitiannya adalah manusia. Kalau tadi objek penelitiannya adalah alam. Ya, alam itu diteliti. Yang ketiga, ilmu-ilmu kemanusiaan. Ilmu jiwa, ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu kesenian, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi itu ilmu pengetahuan. Ada ilmu, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, ya. Kemudian filsafat. Filsafat merupakan ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Jadi ilmu pengetahuan biasa nggak bisa mendapat kesimpulan. Contohnya, kita berasal dari mana, kita akan kemana, siapakah pencipta kita, itu tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Karena itu filsafat datang. Di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Adapun cabang-cabangnya sebagai berikut. Pertama, ilmu metafisik. Nah, ini yang orang sebut dengan gaib, ilmu gaib ya, metafisik. Fisik itu yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar telinga, bisa diraba dengan tangan. Itu fisik. Metafisik yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Tentang hakikat yang ada di balik fisika, tentang hakikat yang ada bersifat transenden, di luar atau di atas kemampuan pengalaman manusia. Yang kedua, ilmu logika. Logika ini dalam bahasa agama namanya ro'yu, yang cocok dengan akal. Ya, yaitu filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Sehingga ada kata-kata begini. Kadang-kadang orang lebih main-main logika ya. Tuhan ada karena kita. Bermain-main dengan logika. Tuhan ada karena kita. Kok bisa karena kita? Kan yang kalau kita nggak ada kan siapa yang manggil Tuhan? Begitu katanya. Kalau kita nggak ada, siapa yang memanggil Allah? Itu siapa? Kan nggak ada. Kok Anda bisa tahu nggak ada yang manggil padahal Anda nggak ada? Itu kan? Harus kita jawab begitu. Kok Anda bisa tahu berpikir seburuk itu? Harusnya kita berpikir berimbang. Kalau ada plus, ada minus. Kalau ada minus, ada plus. Jadi gitu katanya itu. Tuhan ada karena kita. Karena kalau kita nggak ada, siapa yang manggil Tuhan? Kok ada bisa tahu persis nggak ada yang manggil? Ya biasa saja Allah nurunkan alien ya manggil, atau binatang-binatang
bisa bicara memanggil Allah, apa Anda tahu? Nah, jadi kalau pakai mengandaikan, kita juga pakai mengandaikan. Nah, pengandaian ini cocok nggak? Kemudian etika, filsafat tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Nah, pernah orang diskusi katanya. Kalau ada bangsa di dunia ini katanya, ini kata Pak Mahfud MD, yang paling Islami itu New Zealand katanya. New Zealand, padahal dia nggak begitu kenal agama, tapi di sana sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ketika ada statistik mana negara yang paling bahagia, bukan negara Islam yang ditunjuk. Saya lupa negara-negara Eropa ya, Eropa. Ketika dilakukan penelitian, kenapa kok bisa ditunjuk sebagai negara Finlandia apa ya? Kenapa bisa dianggap sebagai negara paling bahagia? Apa yang disebut bahagia? Bahagia itu mereka mendapatkan apa yang diinginkan itu dengan mudah. Tidak banyak yang ruwet, usianya panjang-panjang itu karena kurang pikirannya nggak terlalu ruwet ya. Terus mereka sehat-sehat gitu. Jadi kalau rumah sakit banyak kosong itu berarti bahagia. Tapi kalau penuh, kita lihat kan penuh tuh. Wah itu banyak yang susah berarti. Dua cirinya aja, dua ciri, penjara dan rumah sakit. Ya kan? Nah itu banyak utang-utang itu yang nggak kebayar. Ya berarti laris. Nah katanya itu kata orang Finlandia, kami sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kalau mau bohong itu malu, malu bukan main. Itu kan tidak terfikirkan oleh kita, ya. Karena kalau kita nggak bohong sakit perut. Kita malah begitu. Jadi bohong itu sudah hal biasa. Seperti negara mana itu ya, saya lupa. Negara Argentina apa? Bukan ya. Itu yang terbiasa bohong. Jadi bohong itu udah bagian kehidupan. Kata mereka itu diplomasi katanya. Bahasanya diganti dengan kata diplomasi. Nah, jadi seakan ringan-ringan saja. Seperti di Indonesia nih, orang mengumbar janji saat berkampanye. Itu karena nggak dihukum. Kalau sampai nanti dia jadi, kemudian tidak memenuhi janjinya, nggak ada hukum yang dia terima. Kecuali hukuman moral. Alah, ngomong doang. Paling begitu. Ya, nggak ada janji-janji apapun. Ketika dia lompat sana, lompat sini, ya udah terima begitu saja. Nah, itu jeleknya. Kalau di Amerika, ya, itu bisa dihukum secara artinya masyarakat mendukung. Ya contohnya waktu McDonald itu. Sampai-sampai dia dipecat dari membernya Facebook. Jadi masuk nggak bisa, pecat ya. Iya, bisa begitu. Ya, hukuman ini masyarakat juga menghukum dia, nggak diberi akses, makanya dia marah-marah. Nah inilah. Kemudian etika, filsafat tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Ya, kata masih menurut Mahfud MD, ada yang mengatakan itu tadi. Jadi kata beliau, negara yang paling Islam itu New Zealand, padahal dia tidak kenal Islam. Kita lihat sajalah, contohnya di Singapura lah, yang mau nggak begitu mahal lah. Negara maju yang nggak begitu mahal kita bisa kunjungi itu Singapura. Lihatlah bagaimana penumpang umum, penumpang kendaraan umum, orang naik kereta itu nggak akan naik dulu dia sebelum yang turun habis. Walaupun gara-gara menunggu itu keretanya jalan. Ya, contoh gara-gara dia nunggu penumpang turun, keretanya kemudian tutup jalan, nggak masalah buat dia. Nanti tuh ada kereta lagi. Kalau Indonesia kan nggak mau ketinggalan. Terus kalau dia tahu ada orang tua, wanita hamil, ini yang duduk bisa berdiri tanpa disuruh. Tuh, itu bisa begitu ya. Ini sudah terlatih ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, al-adab minal ab wassalah minallah. Itulah bedanya adab dan salah. Adab itu berdasarkan ilmu, kesepakatan. Itu bisa didiktekan, tapi kesalehan nggak bisa.
Kesolehan itu adalah semangat untuk taat kepada Allah. Saleh. Kita nggak bisa mendiktekan anak kita menjadi saleh, tapi menjadi beradab bisa. Ya, karena diikat oleh adat istiadat ya. Bisa, dia beradab. Banyak orang yang sopan, tapi dia nggak soleh. Sopan orang baik begitu. Iya, humanis katanya. Ya, bergaulnya baik, nggak pernah mengganggu orang, tapi dia sendiri nggak sholat, nggak percaya kepada Tuhan. Secara kalau dilihat dari gejalanya gitu, karena dia nggak begituan. Tapi dia orangnya baik. Nah, itu ada yang begitu tuh. Contohnya berapa banyak tuh, kalau saudara-saudara lihat diperbawa. Dia mengamati tuh. Kalau orang ini sering hadir dalam pemakaman, nanti giliran dia mati pasti membludak. Walaupun dia miskin. Nah, ini ya, jadi komunitas non-muslim ini yang diperbawa nih, di Seneja tuh. Itu dia mengamati betul kalau orang ini sering hadir dalam bela sungkawa ya, berbela sungkawa dalam keadaan duka itu sering datang, sering ngerewangi. Nanti giliran dia mati, ya simpatisannya banyak akan banyak yang datang. Karena mereka kenal karma, kenal istilah karma. Kalau kita baik, nanti akan dapat balasan baik. Nah, begitu mereka. Kalau menurut kita kan contoh Rasulullah, itu kan. Rasulullah mencontohkan begitu. Selanjutnya, kita lagi ya. Estetika, filsafat tentang karya atau kreasi yang indah dan yang jelek. Jadi kita juga dituntun oleh agama untuk estetika. Kalau nulis yang bagus, indah, namanya kaligrafi. Ngebangun juga yang beres, jangan menceng-menceng gitu kan. Keramiknya yang teratur, kan ngelihatnya enak tuh. Menceng sana, menceng, ya sama aja sih sebenarnya. Keramiknya mau menceng, mau enggak sama aja sebenarnya. Tapi kalau teratur kan enak dilihatnya, itu kan. Nah, itu namanya estetika. Begitu juga dalam hal bicara, ngomong yang sopan, yang pas, momennya pas. Kepada siapa Anda bicara, selevel apa dia, gitu. Kita harus. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh dai-dai. Jangan bawaannya kasar, audiennya kalau bisa dibuat gembira, paling tidak melupakan utang sementara itu ya. Selama ngaji utang lupa, dihipnotis itu. Bagaimana? Begitu utang saya, begitu keluar ingat lagi. Paling tidak begitu. Bagaimana kita bisa membahagiakan audien? Ini tidak gampang. Kalau di sana ada sekolahnya. Namanya public speaking. Public speaking. Cucu saya aja belajar. Wah, saya nggak pernah belajar. Makanya ngomongnya amburadul. Dia bisa bicara baik. Contohnya 4 kata yang harus kita sering populerkan. Maaf. Terima kasih. Terus minta saran. Tapi jangan maaf kalau kita nggak salah, jangan sering-sering minta maaf. Seperti kita, Afwan namanya siapa? Kan kita nggak bersalah, nggak usah pakai Afwan. Oh minta maaf sih? Oh kita nanya Bapak namanya siapa? Kan kita terbiasa, maaf Pak, Bapak namanya. Kok maaf sih? Kan nggak salah. Ya sudah dimaafkan. Ya itu basa-basi itu. Nanti ada di Adabul Mufrad itu. Adabul Mufrad kan kitab khusus karya Bukhari tentang akhlak. Jangan terlalu ngeruwetin dengan nanya. Ya, kalau itu sekedar sopan santun boleh. Pak, mau kemana Pak? Ya, ada kerjaan. Kerja apa? Loh, nanya banyak. Kalau sekedar basa-basi, kerja Pak? Oh iya. Berangkat Pak? Iya, gitu. Sekedar basa-basi. Kemana? Ke situ mana? Jauh apa? Oh itu nggak boleh. Itu ada di Adabul Mufrad itu. Jadi dengan senyum, begitu juga jangan melotot. Melotot itu juga hal yang tidak boleh. Banyak benar aturannya. Jadi inilah kita memang supaya berakhlak.
Jangan melotot ngeliat orang, menajamkan pandangan itu. Terus masuk ke rumah orang itu jangan main buka-buka aja, langsung ke dapur, dibuka kulkasnya, dibuka kamarnya. Pengen tahu cadangannya berapa itu. Itu namanya katrok itu. Itu di Adabul Mufrad ada, tidak boleh begitu. Ya, jadi Adabul Mufrad ini kitab yang spesialis lebih melembutkan. Katanya sih, kata pemberi syarahnya itu efektif untuk menghaluskan akhlak. Diceritakan bagaimana kita harus berbakti pada orang tua, itunya apa gitu, apa yang kita harus lakukan, caranya bagaimana, itu ada di situ semua. Kemudian epistemologi, filsafat tentang ilmu pengetahuan. Filsafat khusus seperti filsafat hukum, filsafat sejarah. Nah, filsafat hukum ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Islam namanya hikmah. Filsafat hukum, contohnya berwudu. Berwudu kita kan nurut perintah, contoh Rasulullah. Lalu dibuatlah hikmah wudu. Oh, orang berwudu itu jadi sehat, bersih. Nah, itu namanya filsafat. Contohnya babi haram. Sudah titik. Dalam syariat, babi haram, tidak boleh nanya. Tapi kemudian ulama lebih mengembangkan. Oh, babi haram ini pasti ada sebabnya. Karena dia mengandung kuman, makannya apa saja dimakan, itu kan serakah, itu kan. Yang basi-basi juga telan aja. Karena itu melihara babi itu adalah ternak yang paling menguntungkan. Kalau boleh, gitu ya. Ternak paling menguntungkan. Kenapa? Karena semua makanan ditelan. Contohnya hajatan tuh ya, yang nggak habis tuh, nggak usah dibuang ke sampah. Karungin, masukin ke kandang, habis. Mau basi, mau nggak telan dia. Anehnya yang nggak sakit gitu. Iya, gede-gede, nggak kayak kambing. Kambing kan pilih-pilih itu harus nasi mungkin nggak mau ya. Kalau babi mah apa saja ditelan. Itu jadi. Peternak babi itu kerjasama dengan restoran-restoran. Ya, setiap malam diambil. Yaitu yang bekas-bekas tuh. Biasanya orang makan kan nggak habis kan. Yang bekas-bekas itu dia langsung masukin karung. Masukin karung, nanti ditimbang. Ya dia juga ada pengertiannya ke bagian dapur. Jadi dia dapat pakan tanpa harus beli. Filsafat yang berhubungan dengan wahyu itu usul fiqh. Usul fikih adalah filsafat fikih. Filsafat tentang fikih. Contohnya begini. Sholat rawatib kan ada yang mu'akad dan ghair mu'akad. Itu kenapa kok bisa mu'akad dan ghair mu'akad? Kan Rasulullah nggak pernah menerangkan, saya ini sholat ghair mu'akad nih. Terus lagi sholat lagi, ini mu'akad. Nggak pernah nerangin gitu. Dari mana bisa berkesimpulan mu'akad tidak mu'akad? Itu berdasarkan penelitian. Penelitian dari sahabat, oh Rasulullah sering melakukannya. Jadi tingkat keseringan ini lalu diberi hukum mu'akad. Jadi memberikan judul mu'akad itu bukan dari Rasulullah. Berdasarkan pengamatan. Oh Rasulullah sering, dicatat sering. Ini masih sekali doang. Oh berarti tidak mu'akad. Gitu. Kemudian fardunya wudu ada sekian. Kan ada 4 doang dalam Quran. Tapi kenapa dalam fikih 6? Yaitu niat sama tartib. Ya kan? Wudu. Kan Rasulullah nggak pernah ada niat. Saya nawaitul wudu'a rirafil hadatsil asghar. Kan Rasulullah nggak pernah begitu, nggak ada catatan. Tapi kan di hadis yang lain ada innamal a'malu binniyat. Semua amal harus niat. Jadi niat itu nggak usah diomongin. Masuk dalam kategori itu, dicatat. Oh, pertama niat. Nah, ini tidak ada dari Rasulnya. Kalau orang yang mau keren, woi lake selain papat bisa. Tapi ahli fikih menulisnya 1 niat, kedua baru masuk wajah, terakhir tartib. Tartib juga nggak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Yang benar nih kalau wudhu harus urut. Nggak begitu. Tapi pengamatan para ahli, Rasulullah nggak pernah terbalik. Wudhunya nggak pernah kaki dulu gitu. Lalu
kepala, lalu tangan, lalu wajah. Nggak pernah, pasti dari wajah dulu. Maka ditulisnya tartib. Harus urutan. Urutannya harus sesuai dengan Rasulullah. Nah itu namanya tuh filsafat. Filsafat hukum dalam Islam itu namanya usulul fiqh. Pengarangnya adalah Imam Syafi'i. Pengarang pertama. Nah, demikianlah hadirin hafidhani wa hafidhakumullah. Memang ada banyak istilah-istilah yang kita nggak kenal ya. Istilah-istilah agama yang kita nggak kenal, yang disuguhkan dalam kajian ini. Ya, itulah untuk tambahan wawasan. Apalagi kita di masa-masa kurang gairah untuk belajar. Biasanya orang makin tua itu gairahnya berkurang. Sehingga ada murid yang bertanya pada saya, kok Bapak suka baca buku? Kenapa? Saya jawab begini, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada hanya orang tertentu saja. Berapa banyak orang tua mengeluh pada saya, udah malas baca. Mau baca-baca itu udah malas. Di rumah juga nggak pernah baca. Palingnya itu WA aja. Udah malas. Nah itu kalau seorang sudah malas, saudara, berarti Allah juga malas ngurus saudara. Sudah tidak ada agenda penting gitu. Ya sudah istirahat selama-lamanya. Hah? Lah ya itu. Makanya kita harus isi kegiatan-kegiatan layaknya anak muda gitu. Ya, ada yang dengar, ada yang enggak. Yang sudah enggak punya pasangan double lagi. Good job. Bagus, ada yang nurut. Teman kita juga sudah belum nampak ini setelah menikah. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga Allah memudahkan hidup mereka, memberkahi serta membimbing mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.